Halo, selamat datang dan selamat berjumpa dengan Ibu Widit pada materi pengetahuan dasar geografi untuk kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan disimak dan didengarkan baik-baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah pengertian dari geografi. Mungkin saat duduk di bangku SMP, kalian ada pelajaran IPS dan pelajaran IPS di situ mencakup yang namanya pelajaran geografi. Secara tidak sadar kalian sudah mempelajari itu sejak bangku SMP. Kita akan membahas apa sih pengertian geografi. Geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dari kata geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Jadi secara harfiah berarti tulisan tentang bumi, sehingga sering disebut dengan ilmu bumi. Lalu geografi ini diperkenalkan oleh Eratosthenes. Eratosthenes ini disebut dengan bapak geografi, atau peletak dasar ilmu geografi itu diperkenalkan oleh Eratosthenes. Lalu definisi secara luas, geografi itu adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan. Kata kuncinya adalah persamaan dan perbedaan. Tentang apa? Tentang gejala alam di permukaan bumi, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi jangan lupa geografi secara luas, kata kuncinya adalah persamaan dan perbedaan antara gejala alam di permukaan bumi, interaksi manusia dengan lingkungannya. Lalu ada objek studi geografi. Objek studi geografi ini dibagi menjadi dua, ada objek material dan objek formal. Kalau objek material dibagi lagi menjadi 5 bagian. Mungkin masih asing di telinga kalian untuk litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Nanti kita akan membahas objek materialnya. Lalu selanjutnya ada objek formal. Objek formal sendiri adalah cara pandang atau cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, terhadap fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi, interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Yang akan kita bahas pertama adalah litosfer. Mungkin masih asing di telinga kalian tentang litosfer. Kita akan membahas litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan. Ada dataran rendah, ada juga lapisan tanah. Contohnya seperti gambar yang sudah Ibu tampilkan. Di situ ada pegunungan, ada dataran rendahnya, pasti juga ada lapisan tanahnya yang membentuk di situ. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan atau flora dan fauna. Lalu ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang membentuk iklim dan cuaca. Di dalamnya terdapat ada suhu, ada kelembaban udara, lalu ada sinar matahari, lalu ada curah hujan juga. Selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Air di sini dibagi menjadi 3 bagian. Ada air sungai, laut, dan danau, ditambah dengan air tanah. Lalu yang terakhir ada antroposfer. Antroposfer ini adalah dinamika penduduk. Jadi membahas tentang manusia dan kehidupannya. Dari ekonominya, budaya, politik, dan teknologi. Selanjutnya ada aspek-aspek geografi. Dibagi menjadi 2, ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik dibagi menjadi 3, ada aspek topologi, abiotik, dan biotik. Aspek sosial ada aspek sosial sendiri, ekonomi, budaya, dan politik. Lalu aspek fisik geografi yang akan kita bahas pertama adalah aspek topologi. Aspek topologi adalah aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologinya. Nah, jadi di sini kita akan membahas letak atau lokasi suatu wilayah. Luasnya berapa luas, lalu batas-batas wilayahnya tuh bagiannya mana saja, dan pastinya mempunyai ciri khas tertentu. Yang kedua ada aspek abiotik. Abiotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi yang berhubungan dengan tanah. Lalu ada juga hidrologi. Hidrologi itu yang berkaitan dengan perairan atau air.
dan kondisi iklim suatu wilayah. Kondisi iklim tadi kita sudah jelaskan yang berkaitan dengan suhu dan cuaca. Lalu yang ketiga ada aspek biotik. Aspek biotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur vegetasi. Vegetasi di sini dimaksudkan adalah flora atau tumbuhannya dan fauna atau hewan. Lalu untuk aspek sosial, kita akan bahas yang pertama ada aspek sosial. Aspek sosial ini adalah aspek yang berkaitan dengan unsur tradisi. Ada adat istiadatnya, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi. Kalau ekonomi sudah pasti berkaitan dengan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kalau aspek budaya dan politik, itu pasti yang pertama untuk aspek budaya itu berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Lalu untuk aspek politik itu berkaitan dengan unsur kepemerintahan yang ada di kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi geografi pada pertemuan yang pertama ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatian dan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.